Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fikri Ramadan Effendi dengan NIM 23045048. Di sini saya akan mendapatkan tugas untuk UTS dari geografi tanah, yaitu membuat video penjelasan pembentukan dan perkembangan tanah. Seperti yang teman-teman tahu, tanah adalah suatu unsur atau suatu hal yang penting untuk bumi, apalagi untuk perkembangan hidup manusia. Tanah menjadi faktor utama yang memiliki fungsi keberlangsungan hidup. Karena itu, tanah terbentuk melalui proses alami yang kompleks yang melibatkan faktor seperti pelapukan batuan, erosi, aktivitas organisme, dan perubahan iklim. Proses terbentuknya tanah itu tidak sebentar. Perlu beribu-ribu tahun ataupun berjuta-juta tahun untuk melakukan proses pembentukan tanah. Tanah terbentuk dari batuan induk yang melalui serangkaian proses fisik, kimia, dan biologi. Faktor seperti jenis batuan yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakteristik tanah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu faktor pembentuk dan perkembangan tanah. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan tanah. Di antara lainnya bahan induk. Bahan induk itu jenis batuan atau bahan dasar yang menjadi basis pembentukan tanah, seperti batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang kedua, iklim. Iklim seperti suhu itu mempengaruhi pembentukan tanah. Curah hujan juga mempengaruhi pembentukan tanah, dan pola iklim lainnya juga mempengaruhi laju pelapukan yang terjadi untuk proses pembentukan tanah. Yang ketiga, vegetasi dan organisme. Akar tumbuhan dan aktivitas organisme tanah seperti cacing tanah dan bakteri mempengaruhi sirkulasi nutrisi, dekomposisi dan organik, dan pembentuk struktur tanah. Yang keempat, topografi. Kemiringan lereng, orientasi lereng, dan bentuk lahan mempengaruhi erosi, drainase, dan akumulasi material di suatu tempat. Waktu pembentukan tanah adalah proses yang memakan waktu, di mana perlahan terjadi perubahan-perubahan secara bertahap hingga terjadilah pembentukan tanah secara yang signifikan yang kita ketahui saat ini. Faktor-faktor ini bekerja sama dalam pembentukan dan perkembangan tanah, dan interaksi antar mereka menghasilkan berbagai macam jenis-jenis tanah yang ditemukan di seluruh dunia. Terdapat berbagai macam perkembangan tanah, antara lain yaitu perkembangan horizon. Horizon adalah lapisan-lapisan yang terbentuk dalam tanah sebagai hasil dari proses pembentukan. Contohnya horizon topsoil atau A horizon yang kaya akan bahan organik, horizon pembentuk tanah. B horizon yang mengandung lebih banyak mineral, dan horizon dasar atau C horizon yang merupakan bahan induk yang belum mengalami pelapukan. Yang kedua, profil tanah. Profil tanah adalah urutan horizon yang terbentuk dari permukaan tanah ke bawah. Profil tanah mencerminkan sejarah pembentukan tanah dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Diferentasi horizontal, proses di mana lapisan tanah berbeda secara horizontal, terutama terkait dengan kondisi topografi dan pola drainase. Diferensiasi vertikal, proses di mana lapisan-lapisan tanah berbeda secara vertikal, seperti penumpukan bahan organik di bagian atas tanah horizon A, dan akumulasi mineral di bagian bawah atau horizon B. Pengembangan struktur tanah mengacu pada cara partikel-partikel tanah bersusun dan saling terhubung, sehingga pembentukan tanah dapat menghasilkan berbagai jenis tanah atau struktur tanah seperti pleti ataupun blok. Proses
Mineralisasi tanah, proses di mana bahan organik diubah menjadi bahan mineral, atau proses di mana bahan organik diubah menjadi mineral oleh aktivitas mikroorganisme dalam tanah mempengaruhi kesuburan tanah dan sifat kimia tanah. Proses pelapukan. Pelapukan adalah pemecahan batuan menjadi fragmen-fragmen kecil sehingga menjadi tanah yang mempengaruhi komposisi mineral dan tekstur tanah. Erosi dan akumulasi. Erosi adalah proses pengangkutan tanah oleh air atau angin, sementara akumulasi adalah penimbunan material tanah di lokasi baru. Setiap tanah memiliki sejarah perkembangan yang unik, tercermin dalam profil dan karakteristik fisik, kimia, dan biologis tanah tersebut. Selanjutnya, klasifikasi perkembangan tanah. Perkembangan tanah dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, dan salah satunya adalah berdasarkan sistem klasifikasi tanah USDA atau United States Department of Agriculture, yang merupakan sistem klasifikasi umum yang digunakan di dunia. Berdasarkan sistem, tanah diklasifikasikan menjadi 12 ordo utama yang masing-masing mencerminkan kondisi pembentuk tanah yang khas. Contoh dari 12 ordo tanah itu yaitu yang pertama alfisols. Tanah-tanah ini biasanya terbentuk di daerah dengan vegetasi hutan dan memiliki horizon permukaan yang kaya akan bahan organik, seperti hutan-hutan tropis terdapat di sana. Andisols. Tanah-tanah ini berasal dari bahan induk yang berasal dari aktivitas vulkanik yang memiliki sifat-sifat unik seperti kemampuannya yang menyimpan air yang tinggi. Teman-teman dapat juga melihat contoh sebagaimana orang-orang yang tinggal di dekat atau di kawasan kaki gunung api. Mereka di sana kebanyakan menanam tanaman yang bisa menghasilkan hasil tanam yang sangat tinggi. Karena kenapa? Karena tanah di bawah kaki gunung itu memiliki tanah yang sangat subur. Karena di saat gunung itu meletus, itu akan menguntungkan petani-petani yang berada di bawah kaki gunung itu. Walaupun akibat gunung api meletus juga ada dampak negatifnya, tapi dari saat gunung api itu meletus, itu juga akan mempengaruhi unsur tanah. Karena di saat gunung api meletus itu terdapat banyak zat-zat mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman yang nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan uang. Yang ketiga, aridisols. Tanah-tanah ini terbentuk di daerah iklim yang kering dan memiliki horizon permukaan yang kaya akan garam dan mineral. Nah, tanah-tanah ini yang memiliki iklim kering seperti itu dapat dijelaskan juga, mereka juga akan kaya akan garam dan mineral. Maka dari itu setiap dari tanah-tanah yang ada ini memiliki kelebihan dan keuntungannya masing-masing. Selanjutnya, antisols. Tanah-tanah ini merupakan tanah muda yang belum mengalami perkembangan horizontal yang sangat signifikan, seperti tanah-tanah yang terbentuk di permukaan abrasi ataupun aluvial baru. Yang selanjutnya, histosols. Tanah-tanah ini terbentuk dari akumulasi bahan organik yang signifikan, seperti rawa-rawa dan lahan gambut. Rawa-rawa itu bukanlah hal ataupun lahan yang tidak bisa dipakai. Saat itu tergantung bagaimana manusia memanfaatkan rawa-rawa dan lahan gambut. Dan juga maka dari itu kita harus melihat dari sudut pandang positif manfaat-manfaat dari tanah-tanah tersebut yang nanti kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Selanjutnya, incepted soil. Tanah-tanah ini merupakan tanah-tanah muda yang mengalami sedikit diferensiasi horizontal, tetapi belum cukup untuk masuk ke dalam ordo tanah lainnya. Selanjutnya,
Milisols. Tanah-tanah ini merupakan tanah yang sangat subur. Biasanya ditemukan di daerah padang rumput. Di padang rumput, seandainya teman-teman melihat di sana ada tanah atau rumput yang subur, itu pasti sudah jelas tanahnya itu milisols, karena dapat menyuburkan tanaman. Yang selanjutnya oxisols. Tanah-tanah ini terbentuk dari daerah tropis dengan iklim panas dan lembab dan memiliki sifat-sifat seperti oksida besi dan aluminium yang sangat tinggi. Selanjutnya spodosols. Tanah-tanah ini terbentuk di daerah hutan konvier dan memiliki akumulasi material organik di horizon permukaan serta akumulasi bahan organik dan mineral di horizon bawah. Yang selanjutnya ultisols. Tanah-tanah ini sering terjadi di daerah yang lebih tua dengan iklim yang hangat dan lembab dan memiliki horizon permukaan yang kurang subur dibandingkan afisols. Selanjutnya vertisols. Tanah-tanah ini memiliki kemampuan untuk mengembang dan menyusut secara signifikan dengan perubahan kelembapan seiring dengan ditemukan daerah dengan musim hujan dan yang kemarau yang ekstrim. Mungkin teman-teman bisa melihat untuk musim kemarau yang ekstrim itu bisa terjadi di daerah-daerah savana, yang dimana itu daerah yang bahkan jarang turun hujan ataupun di gurun. Di sana sangat jarang turun hujan, sekalinya hujan itu adanya badai. Selanjutnya gilisols. Tanah-tanah ini terbentuk di daerah beku dan memiliki ciri khas pembekuan kembali material tanah yang ada. Setiap ordo mencerminkan kondisi pembentukan tanah. Seperti yang saya bilang tadi, setiap ordo juga memiliki kelebihan yang seandainya manusia manfaatkan, itu sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahkan kondisi-kondisi yang dari 12 ordo ini sangat unik. Dan itu juga yang membuat kita bisa meneliti berbagai tanah yang menentukan tanah mana yang paling subur, tanah mana yang memiliki unsur hara yang tinggi, dan tanah mana yang cocok untuk suatu hal seperti pembangunan ataupun membuka lahan baru. Kita bisa melihat tanaman itu ataupun tanaman yang cocok yang kita tanam untuk dari 12 ordo ini. Dan juga begitulah kira-kira seandainya teman-teman memiliki lahan pertanian, contohnya sawah. Seandainya teman-teman selalu menanam sawah di satu tempat seperti itu, kan teman-teman tahu tanah itu memiliki unsur hara yang tinggi. Seandainya kita menanam tumbuhan itu pasti akan menyerap unsur-unsur yang berada di tanah. Nah, seandainya teman-teman menanam sawah, sebaiknya teman-teman bisa mengganti tanaman yang di lahan teman-teman tersebut. Seperti awalnya teman-teman menanam sawah, menanam padi, teman-teman nanti bisa setelah panen padinya bisa mengganti tumbuhan yang akan teman-teman tanam selanjutnya. Misalnya dari padi sesudah panen, teman-teman bisa menanam jagung untuk mengembalikan unsur hara yang berada di tanah, untuk mengembalikan mineral-mineral yang berada di tanah tersebut. Karena sebelum itu kan teman-teman menanam sawah, menanam padi, tentu itu tanahnya itu kan lumpur gitu. Jadi setelah tanah dikeringkan, itu kan menjadi kering dan itu butuh berapa bulan untuk mengembalikan unsur haranya. Dan setelah itu pula nanti didiamkan sebentar untuk mengembalikan unsur hara kembali, dan teman-teman menanam padi kembali. Maka dari itu teman-teman, baik-baiklah atau mari kita teliti kembali apa sih tanah-tanah yang berada di sekitar kita, apa sih tanah-tanah yang baik untuk kita tanam, apa sih tanah-tanah yang berada di rumah kita. Misalnya tanah kita ini rupanya lahan rumah kita itu rawa, bangunan apa yang cocok dibangun di saat tanah-tanah kita atau lahan kita itu rawa-rawa. Mungkin hanya itu dari saya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.